perjalanan kereta api yang setiap harinya mengangkut ribuan penumpang dan barang, terdapat berbagai peristiwa yang dapat menjadi pelajaran bagi dunia perkeretaapian. Setiap peristiwa yang terjadi meninggalkan pertanyaan besar. Sebenarnya, apa sih yang terjadi? Melalui video ini, kami akan mengulas beberapa kasus kejadian kecelakaan kereta api di Indonesia berdasarkan hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi di Indonesia atau KNKT. Dari beberapa kasus tersebut, kita akan mencari tahu bagaimana sih kronologi kejadiannya, faktor penyebabnya apa saja, lalu dampak yang ditimbulkan apa saja, dan pelajaran keselamatan yang dapat diambil. Selamat menyaksikan. Kereta api merupakan salah satu jenis transportasi yang memiliki tingkat keselamatan yang cukup tinggi. Namun, berbagai kecelakaan yang pernah terjadi menunjukkan bahwa keselamatan harus didukung oleh teknologi, sumber daya manusia yang berkompeten, serta kepatuhan terhadap prosedur yang telah tersedia. Melalui video ini, kami akan membahas analisis mengenai 5 kecelakaan kereta api yang pernah terjadi, meliputi faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, kronologi kejadian, serta rekomendasi penanganan yang terbaik dalam permasalahan ini. Kasus yang pertama adalah benturan antara KA 3029 dengan KA 3027 di petak jalan antara stasiun Kota Baru dengan stasiun Metur pada tanggal 15 Juni 2015. KA 3027 lebih dahulu berangkat dan berhenti di sinyal masuk stasiun Metur. Sementara itu, KA 3029 yang berada di belakangnya diberangkatkan hingga akhirnya menabrak KA 3027 pada pukul 4.30 WIB. Penyebab utama kecelakaan ini adalah faktor manusia, di mana PPK stasiun Metur mengalami kelelahan akibat bekerja selama 3 shift berturut-turut sehingga tertidur saat dinas. Selain itu, terdapat gangguan pada sistem sinyalan dan ketidaksesuaian prosedur operasional. Akibat dari kecelakaan ini terjadi kerusakan lokomotif, gerbong dan rel sepanjang 50 meter, serta gangguan operasional selama 8 jam. KNKT merekomendasikan peningkatan pengawasan jam kerja petugas, audit persinyalan, dan modernisasi sistem persinyalan menjadi sistem ARM. Kasus yang kedua terjadi pada tanggal 15 Mei 2015. Terjadi tabrakan kereta di stasiun Cirebon Jakarta. Saat itu, KA Tawang Jaya baru saja berangkat dari jalur depan, dan di saat yang bersamaan dilakukan aktivitas pemindahan yang bergerbong dan kosong yang berjalan mundur. Kecelakaan terjadi karena aktivitas lampu silang tersebut nekat menerobos sinyal merah. Tambah lagi, petugas di stasiun lupa mengembalikan posisi wesel, sehingga gerbong semen yang berjalan mundur masuk ke jalur yang salah dan menabrak bagian belakang KA. Akibatnya, sarana kereta api rusak dan 6 penumpang mengalami luka. Untuk mencegah kejadian ini terulang, berikut rekomendasi utamanya. Yang pertama, pemerintah melalui Dirjen Kereta Api harus menambah lampu sinyal baru di stasiun Cirebon agar pergerakan kereta tidak lagi diatur secara manual yang berisiko tinggi. Yang kedua, PT KAI dilarang harus memindahkan kereta ke jalur belakang sebelum sinyal baru tersebut dipasang. Pada tanggal 28 Januari 2017, KA 174 Jaya sedang memasuki jalur dunia di stasiun Lampung untuk bersilangan dengan KA 103 Mutiara Selatan. Namun, KA 103 melanggar sinyal masuk yang beraspek merah dan tetap melaju. Karena pengereman yang dilakukan terlambat, KA 103 menabrak KA 174 yang sedang memasuki stasiun. Kecelakaan ini mengakibatkan 5 orang meninggal dunia dan 35 orang luka-luka. Nah, rekomendasi yang diberikan yaitu menerapkan sistem keselamatan otomatis ATS dan ATP, meningkatkan disiplin serta pengawasan terhadap operasional, memperbaiki sistem komunikasi dan pengereman kereta, serta memastikan seluruh sarana yang beroperasi dalam kondisi layak dan aman. Peristiwa ini bermula pada hari Rabu tanggal 23 September tahun 2015. Dua rangkaian KRL komuter lain yaitu KRL 1154 dan KRL
yang sedang melayani rute Jakarta Kota menuju Bogor. 15.28 waktu Indonesia Barat, KRL 1154 masuk dan berhenti di stasiun Juanda untuk proses turun dan naik penumpang. Di saat yang bersamaan, KRL 1156 berhenti di stasiun Sawah Besar. Setelah itu, KRL 1156 melanjutkan perjalanannya menuju stasiun Juanda dengan mematuhi sinyal B103 yang beraspek kuning. Namun, petaka terjadi pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ketika KRL 1154 baru bersiap berangkat dari stasiun Juanda, KRL 1156 tiba-tiba masuk dan menunggunya dari belakang setelah melewati sinyal B102 yang beraspekkan merah. Kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Investigasi KNKT menjelaskan bahwa adanya keterlambatan reaksi pengereman oleh asisten masinis KRL 1156 selama 2,5 detik. Hal ini membuat jarak pengereman menjadi sangat kritis. Selain itu, terdapat faktor teknis yang mempengaruhi kecelakaan tersebut. Yang pertama yaitu jarak pandang yang terbatas. Jalur lengkung yang tajam dan terdalam pepohonan membuat jarak pandang masinis menjadi terbatas. Lalu yang kedua, adanya pelanggaran standar sinyal. Sinyal B102 yang teridentifikasi jelas pada jarak 118 meter menyimpang dari regulasi jarak aman pengereman yaitu sebesar 600 meter. Lalu yang terakhir ada hambatan pandang dan rem. Pemakaian blok rem besi memperpanjang jarak pengereman dari kereta 1156. KNKT mengeluarkan beberapa rekomendasi keselamatan penting bagi para pemangku pertama kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA mewajibkan memegang sinyal pendahulu di jalur lengkung berliku serta menetapkan sistem keselamatan kereta api otomatis atau SKKO di lintas Jabodetabek. Lalu yang kedua kepada PT Kereta Api Indonesia atau PERO dengan membuat SOP tegas mengenai kewajiban masinis dan asisten masinis serta mengevaluasi batas kecepatan di jalur lengkung. Lalu yang terakhir direkomendasikan kepada PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI dengan segera mengembalikan spesifikasi blok rem sesuai standar pabriknya dan melepaskan ram pengaman kaca depan yang mengganggu pandangan serta memasang alat perekam data kabin atau black box. Pada 20 Juni tadi, KA144 baru pengamatan mengalami keterlambatan lebih dari 4 jam akibat gangguan genset yang menyebabkan penerangan kereta padam termasuk lampu penanda belakang atau spion bermasalah. Untuk mengatur perjalanan kereta api yang terlambat, KA144 berhenti di jalur 1 stasiun Purwosari dan akan disusul oleh KA34 mulai melintas di Kedudukan. Saat KA3445 memasuki stasiun Purwosari pukul 2.39 WIB, kereta berposisi di belakang lokomotif menabrak kereta paling belakang rangkaian KA144 yang sedang berhenti, sehingga terjadi tumpuran di emplasemen stasiun Purwosari. Menyerempet kereta paling belakang KA144 gaya baru Malam Selatan pada pukul 2.39 waktu Indonesia Barat. Karena kerasnya benturan, kereta KA144 gaya baru Malam Selatan paling belakang mengalami kerusakan yang parah. Hasil rekomendasi merekomendasikan pemasangan sistem bersinar elektrik dan rek sirkuit pada lintas Jakarta Solo agar posisi kereta dapat terdeteksi secara otomatis. Selain itu, PT KAI diminta meningkatkan pelatihan dan pengawasan petugas operasional, menetapkan standar kompetensi yang lebih ketat, memastikan seluruh sarana memenuhi persyaratan keselamatan, serta menyediakan cadangan 91 siang dan malam pada setiap rangkaian kereta. Dari hasil analisis laporan BNKT, faktor manusia atau human error menjadi penyebab utama kecelakaan kereta api. Namun, kondisi sarana dan prasarana yang kurang optimal juga turut berpengaruh. Oleh karena itu, peningkatan pengawasan, pemilihan fasilitas serta penggunaan teknologi keselamatan modern sangat diperlukan. Dengan langkah tersebut, keselamatan transportasi pada kereta api Indonesia diharapkan terus meningkat demi pelayanan yang aman dan aman bagi masyarakat. Semoga dari pembahasan ini kita dapat memahami pentingnya budaya keselamatan pada dalam mewujudkan transportasi perkereta apian yang aman dan benar.